Sampai mana? Sampai mana? Bab? Mana kitabnya, Mar? Habis nggak pegang kitab? Pasal barunya. Faslun. Pasal. Wal yahdar kulli hadrin man qasduhu taqsira bikasratil mustagilina alaihi. Wal yahdar, dan hendaklah berhati-hati kulla hadrin, dengan kehati-hatian yang sungguh-sungguh, man qasduhu, man di sini maknanya kepada seorang guru, man qasduhu, jika belajar kepada seorang guru yang bermaksud mengajarkan ilmunya, taksira, untuk mendapatkan murid yang banyak atau santri yang banyak, bikasrotin, sebanyak-banyaknya, mustasgilina, sehingga menjadi terikat, alaihi, padanya, wal mustakhlifina ilaihi, dan orang-orang menjadi butuh kepadanya. Ini maknanya dalam bab ini, dalam pasal ini. Hendaklah seorang murid itu hanya belajar dan mencari ilmu itu dari guru-guru yang memang mengikhlaskan diri hanya untuk mengajarkan ilmu. Tidak ada tujuan, tidak ada motivasi untuk memperbanyak murid, apalagi kemudian mengikat murid-muridnya sehingga murid-muridnya seakan-akan butuh pada guru itu. Tidak boleh ada kepentingan pribadi gitu dalam menyampaikan ilmu itu. Dan kemana kitabnya emang, Dan? Kemana? CF? Saya deh udah mau bisa tuh ngaji kitab itu, nyepeng kitab mah kena teh. Bisa ngaji kitab teh lamun bari nyepeng kitab. Kayak biasakan kayak nyepeng kitab. Jadi hendaklah berhati-hati dari mengambil guru yang tujuannya dia mengajarkan ilmunya itu hanya sebatas agar banyak murid. Dan apalagi si murid nanti terikat. Carilah guru yang memang tujuannya hanya sebatas menyampaikan ilmu. Urusan banyak dan sedikit murid itu relatif. Karena belum tentu dari yang hadir sekarang aja santri misalkan belum tentu semuanya jadi ustadz. Yang jadi ustadz itu hanya orang-orang yang memang punya niat ingin jadi ustadz dan dipilih oleh Allah untuk menjadi ustadz. Karena ustadz itu bukan, pernah beberapa kali disampaikan, ustadz itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan untuk hadir dan untuk dimiliki. Ustadz itu adalah anugerah dari Allah. Seperti halnya ilmu yang bermanfaat itu anugerah dari Allah. Setiap orang yang mencari ilmu pasti bakal mendapatkan ilmu. Tapi apakah ilmunya itu nanti manfaat dan tidak, itu adalah tergantung niat seorang itu thalabul ilminya apa,
Dan apakah Allah memilih enggak orang itu menjadi orang yang memiliki ilmu bermanfaat? Karena dari sekian murid, misalkan di satu sekolah, di satu kelas ada 40 murid misalkan. Gurunya sama, materi penyampaiannya juga sama. Apakah nanti semua akan ketika lulus dari sekolah itu akan sama predikatnya menjadi guru atau menjadi dokter atau menjadi ahli ekonomi? Kan belum tentu. Ini tergantung niat si murid itu belajar, dan juga tergantung Allah menganugerahkan nggak ilmu itu yang bermanfaat. Maka ketika kalian belajar untuk apapun yang dipelajari, itu harus pertama meluruskan niat. Niat belajar itu apa? Kan kemarin udah dibahas di beberapa hadis, disebutkan barang siapa yang mencari ilmu hanya untuk mengejar kesuksesan dunia, hanya untuk supaya mendapat predikat orang pintar, hanya untuk supaya bisa membodohi orang-orang yang bodoh, hanya untuk bisa berdebat dengan para ulama, maka kata Rasulullah apa? Dia tidak akan bisa mencium baunya surga. Dan dia harus siap-siap bikin tempat duduk di dasar neraka. Kemarin dibahas gitu. Makanya luruskan ya. Dan ketika kita sudah meluruskan niat, Allah akan memberikan kepada kita sesuai yang diinginkan kita. Jadi sekalipun kita berharap dapat ilmu yang bermanfaat, tapi kalau kitanya sendiri tidak membuka diri untuk mendapatkan ilmu itu dari Allah, ya Allah tidak akan memberikan. Wadahnya adalah pada diri kita sendiri, wadahnya itu. Yaitu dengan apa? Niat yang ikhlas, dengan kesungguh-sungguhan, baru Allah akan ngasih ilmu yang bermanfaat. Jika kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak ikhlas, sekalipun kita belajar, nggak akan. Makanya untuk menjadi ustadz itu, untuk menjadi guru itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bersyukur kalau kita kemudian mendapatkan kepercayaan ilmu dari Allah. Nah, kepercayaan itu jangan disia-siakan, jangan dikhianati. Jangan kemudian dengan ilmu yang kita punya untuk mencari keuntungan dunia. Insya Allah ketika kita sibuk urusan dengan Allah, sibuk mencukupi hak-hak dan perintah Allah, Allah akan mencukupi semua kebutuhan kita tanpa diminta sekalipun. Kenapa? Itu udah janji dari Allah. Allah berfirman dalam beberapa ayatnya, banyak Allah menyebutkan fadkuruni adkurku. Ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Ufi bi ahdikum. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kamu penuhi janjiku, aku akan penuhi janji untuk kamu. Allah udah janji. Jadi jangan khawatir, jangan takut dengan urusan rezeki kalau kita udah ada di jalan Allah. Allah akan mudahkan rezeki kita. Tinggal mau nggak kita serius untuk itu. Gitu. Dan Allah hanya akan memberikan kepada orang-orang yang memang punya niat bagus, punya kesungguh-sungguhan. Nah, ini kalimat ini hendaklah kita berhati-hati mencari ilmu dari orang-orang yang memang dia tujuannya hanya ingin supaya banyak santrinya, supaya terikat, dan supaya santrinya menjadi butuh kepadanya. Kemudian wal yahdar, dan juga hendaklah berhati-hati. Hendaklah kamu berhati-hati man qarahatahu qiraatun ashabihi ala ghairihi mimman yantafa'u bihi. Wal yahdar, dan hendaklah kamu berhati-hati man, dari orang yang mengajarkan ilmunya, qarahatuhu, dia merasa benci, dia merasa benci atau tidak suka, qiraatun ashabi, orang-orang yang membaca atau yang belajar darinya itu belajar ala ghairihi, dari yang lainnya, miman yantafa'u bihi, dari orang yang bisa mengambil manfaat baginya. Jadi dalam kalimat ini Imam Nawawi menerangkan hendaklah kita berhati-hati dari seorang guru yang ketika dia mengajarkan ilmunya
melarang muridnya untuk ngaji ke yang lain. Hendaklah kita berhati-hati dari seseorang yang mengajarkan ilmunya dan benci jika ada muridnya belajar dari guru yang lain. Guru yang ikhlas itu akan membiarkan muridnya untuk belajar dari manapun. Guru yang ikhlas itu akan memberikan kepada muridnya semangat untuk menyerap ilmu dari siapapun. Selama itu benar, ambil. Selama itu baik, ambil. Tidak mendidik muridnya untuk menjadi anak-anak yang taklid. Tidak mengajarkan kepada murid-muridnya untuk fanatik buta kepada dirinya. Dia akan ngasih kebebasan ilmu. Serap ilmu dari siapapun, ambil ilmu dari siapapun, manfaatkan keilmuan orang soleh dari yang manapun. Tanpa harus dibeda-beda, disekat-sekat ini dari golongan ini dari golongan, enggak. Beri kebebasan, beri keluasan ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi kalau ada guru misalkan, awas kamu jangan dulu ngaji dari yang lain sebelum ngaji dari saya. Kalau ngaji ke saya tidak boleh ke yang lain. Jangan kita punya guru jangan seperti itu, jangan seperti itu. Jangan belajar dari guru yang seperti itu. Berarti si guru itu merasa apa berarti kalau seperti itu? Sombong, takabur berarti. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali menyebutkan ada jenis-jenis manusia yang tertipu oleh setan. Gurur itu terperdaya oleh setan. Yang gurur atau yang terperdaya oleh setan itu bukan hanya orang ahli maksiat saja. Bukan orang yang bodoh saja. Ahli ibadah yang tertipu setan banyak. Ahli fikih yang tertipu setan banyak. Ahli baca Quran yang tertipu setan banyak. Ahli ilmu yang tertipu setan juga banyak. Siapa ahli ibadah yang tertipu setan? Ketika dia beribadah misalkan mengambil air wudu, dia merasa tidak sempurna ketika membasuh mukanya, mencuci tangannya sehingga diulang-ulang lebih dari 3 kali. Dia menganggap bahwa wudunya belum sempurna. Sesungguhnya dia sudah tertipu oleh setan. Kenapa? Menghambur-hamburkan air. Ada orang yang ketika sholat dia memang ahli ibadah. Ketika sholat takbiratul ihram itu merasa belum khusyuk ketika belum diulang. Maka ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, diulang lagi. Allahu Akbar, diulang lagi. Ketika ditanya kenapa kamu mengulang-ulang takbir seperti itu, dia menjawab belum connect nih antara hati dengan pikiran, sehingga diulang-ulang. Dia telah tertipu oleh setan. Dia tidak sadar bahwa semua yang dilakukannya itu sudah mengganggu teman-temannya di pinggir kiri kanannya, terganggu dengan cara seperti itu. Itu adalah ibadah, ahli ibadah. Ada ahli baca Quran yang tertipu oleh setan. Dia membaca Quran dibagus-bagusin. Kenapa? Karena ada orang lain yang mendengarnya. Ketika tidak ada siapa-siapa, dia baca Quran biasa-biasa saja. Maka dia telah tertipu oleh setan. Dia memperbagus bacaan karena ingin disebut ahli qiraah, ahli baca Quran. Ada ahli fikih yang tertipu oleh setan. Dia melihat perbedaan ibadah orang lain itu salah. Dia menganggap bahwa ibadah dirinya yang paling benar. Padahal bisa jadi ibadah orang itu lebih benar daripada dirinya. Tapi karena kesombongan yang ada pada dirinya, dia merasa ibadahnya paling bagus. Kemudian dia suka membentur-benturkan pendapat dengan pendapat tanpa ada kepentingan sebenarnya baginya. Dia tidak paham fikih, tapi seolah-olah menjadi ahli fikih. Dia tertipu oleh setan. Ada ahli ilmu yang tertipu oleh setan. Itu apa? Merasa bahwa ilmunya yang paling hebat dibanding dengan ilmu orang lain. Ini ciri orang takabur itu adalah orang yang merasa dirinya paling baik, paling pintar, paling hebat dibanding dengan yang lain. Sehingga memandang orang lain itu kecil. Takabur itu takabaro, kan merasa besar. Merasa besar. Orang yang merasa besar berarti sesungguhnya dia kecil. Kalimat besar itu maha besar apa? Akbar, Allahu Akbar, Allah maha besar. Besar itu sendiri apa? Kabir. Kalau sebuah kalimat pakai awalan ta di depannya, itu menandakan merasa. Tafa'ala, tatafa'ulan, tafakkaro, takabbaro.
Itu tafakkur itu merasa berpikir, padahal tidak berpikir. Takabur merasa besar padahal kecil. Ini bahayanya takabur. Ini bahaya apabila takabur ini sudah ada di ahli ibadah. Takabur ini sudah paling bahaya jika ada di ahli ilmu. Kenapa? Karena dirinya merasa paling benar sehingga menganggap orang lain bodoh. Rasulullah dalam sabdanya itu dengan tegas mengatakan, "Man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin la yadkhulul jannata," tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Siapa? Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin, orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meski sebesar atom. Sombong dalam hal apapun. Orang kaya sombong dengan hartanya, salah. Orang berilmu sombong dengan ilmunya, salah. Ini lebih bahaya. Orang ahli ibadah sombong dengan kesolehannya, itu juga salah. Berat. Nah, ini bagi kita pelajaran. Maka dalam bab ini Imam Nawawi sangat bagus membantu kita untuk mengenal siapa guru yang harus dijadikan teladan oleh kita itu. Satu tadi dikatakan, janganlah kita mengambil guru dari orang yang dia mengajarkan ilmu tapi dengan ingin mencari murid yang banyak. Pas wudu, pas beres, barangkali aturan 3 kali wudu gitu, itu di. Oh itu mah. Benten, itu mah berarti itu memang boson itu. Nah, kalau dalam bahasa ulama mah para dina hadis Rasul tidak terganggu itu karena memang hitut itu kan kentut. Tapi kalau baru gejala-gejala di perut kerasa padahal tidak, nah itu berarti gangguan setan. Kayak misalkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Rasul mengatakan apabila kamu lagi sholat kemudian datang bisikan ke hati kamu, kamu buang angin, kamu buang angin, kamu buang angin, bisikan-bisikan gitu. Itu hitut atau henteu hitut itu kan bisikan-bisikan dari setan. Maka berlindunglah kamu kepada Allah dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ucapkan ta'awud. Jadi ketika kita sholat, kalau datang gangguan, datang godaan, boleh berta'awud. Orang ke sholat Allahu Akbar lagi enak-enak sholat, tiba-tiba masuk pikiran yang mengganggu, masuk bayangan yang mengganggu, ucapkan ta'awud, boleh. Ayah kan gitu ya. Pas dina sujud terakhir pas nongeng rada lila. Suka aya kadang-kadang ucapkan ta'awud. Ucapkan ta'awud itu untuk menghindari keraguan-raguan. Malah ketika sholat datang kenikmatan dari Allah, boleh kan mengucapkan alhamdulillah. Ketika lagi sholat tiba-tiba ingat betapa besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sehat, rezeki, keluarga yang baik dan sebagainya. Ucapan alhamdulillah enggak jadi masalah. Itu kan refleks namanya, sesuatu yang refleks. Malah dalam ayat-ayat dalam hadis-hadis Rasul juga disebutkan ketika lewat bacaan Quran yang isinya adalah tentang azab, maka berlindunglah kamu dari azab itu kepada Allah. Apabila membaca ayat Al-Quran melewati ayat-ayat rahmat, maka mintalah kamu kepada Allah rahmat itu. Makanya ada berarti bacaan. Ya, kalau ngerti itu juga yang dibaca. Itu ngerti mah tong disambung-sambung gitu. Ya. Namun baca alhamdulillah tadi asa nikmat, namun dibaca ayat ajab kan ternyambung. Bisi kata ayat ajab lu dibaca, ari kakak alhamdulillah dibaca kan jadi malah hayang berarti eta masuk neraka. Yang pengingat Ujan jeung saha wae nu ngimaman, lamun rakaat katilu jeung kaopat sok rada lila berdirina, maca surat teh eta teh. Maca tak kayak gini. Kini Bulughul Maram orang buka sunnah dina salat yaitu bacaan surat setelah baca Al-Fatihah. Tapi itu hanya berlaku di rakaat pertama dan kedua. Rakaat ketiga dan keempat cukup hanya Fatihah saja. Kayak dina Bulughul Maram. Dek dibuka aya na Bulughul Maram. Sok atuh buka tuh kitabna aya. Saya beberapa kali mengimami eta sok nah rakaat katil kaopat rada lila sampai diisi ku abah eta maca Al-Fatihah sabaraha kali can beres gitu kan.
Gitung tuh ngaganggu karena konsentrasi jamaah. Jadi begini deh, mari sekalian menjelaskan dan menggunakan bab sholat. Itu baru udah kalau betul butuh sok. Kadang-kadang abah nyalira atau api rumah turut mudi di mudi mana gitu kan. Baca bismillah teh kadang aya nu dijakeun, aya nu disirkeun, kadang-kadang mana gitu kan. Yang imam hari sholat mumpari udah masih baca ya kan dia kasih berjamaah imam nu beneran maca teh disirkeun atau dizaharkeun pas bismillah. Kadang-kadang aya pas rakaat aya unggul, kaduana disirkeun gitu. Eta teh mun teu salam mah geus dipahasnya. Dina subuh ngan paparidna teu aya. Moal dosa, pahala terus Pak Ustaz pahala. Jadi eta mah kudu nanyakeunana eta mah ka Eka. Tapi jawab. Mumpung sekalian kojan di meja jadi nyamuk gitu kan jawab bisa tuh teh potang teh. Dina bab sifat salat. Ulul malam. Ya, bab sifat salat tinggal. Lihat bacaan Al-Fatihah. Hadis nomor 307. Hadis di Abi Qatadah. Ya. Bab sifat salat di Abi Qatadah hadisna. Cik bacakeun. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fayaqra'u fi zuhri wal asri fi rak'ataini Bi Fatihatil Kitabi. Eta fi rak'ataini ulayaini. fi rak'ataini ulayaini bi Fatihatil Kitabi wa surataini wa yusbihuna ayata ahyana wa yutawwilu rak'atal ula wa yaqra'u fil ukhrawaini Bi Fatihatil Kitab. bi Fatihatil Kitab.
Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasannya Rasulullah SAW yusolli bina, solat bersama kami. Kata Abi Qatadah, Rasul solat bersama kami. Fayaqra'u fid duhri wal asri, maka beliau membaca pada solat duhur dan asar, fi raq'atainil ulayaini, pada 2 rakaat yang pertama. Solat duhur dan asar pada 2 rakaat pertama, berarti 2 rakaat sebelum tahiyat awal, beliau membaca bi Fatihatil Kitabi was surataini, membaca Al-Fatihah dan membaca surat. Gitu. Wa yusmi'una ayatan ahyanan, dan terkadang memperdengarkan kepada kami ayat. Artinya beda, surat yang ayat beda. Ini dijelaskanlah sedikit. Di sini yang diberikan contoh salat naon? Duhur dan asar. Apa kata Abi Qatadah? Abi Qatadah kumaha? Beliau membaca. Berarti Abi Qatadah mendengar bacaan Fatihah dan surat Rasul di sholat duhur dan asar. Ini menjadi dalil sebenarnya dibolehkan mengeraskan bacaan dalam sholat duhur dan asar itu. Contoh di hadisnya. Dari mana Abi Qatadah tahu bahwa Rasul membaca dalam sholat duhur dan asar? Pasti ketika terdengar bacaan itu. Dalam riwayat sebagian ulama mengatakan ini konteksnya Rasul lagi mengajarkan sholat. Oke, boleh. Jadi dalam misalkan di kejadian-kejadian tertentu, di daerah-daerah tertentu yang belum mengenal sholat dengan baik, dibolehkan kita cara mengajarkan ilmu sholat dan bacaan sholat itu dengan mengeraskan bacaan sekalipun di sholat duhur dan asar. Supaya orang tidak menyangka nantinya berarti duhur jeung asar teu macana naon teu ulah kitu gitu. Maka Rasul perlu mengeraskan bacaan di sana. Bagi orang yang sudah paham bahwa duhur dan asar lebih bagus bacaannya disirkan, berarti itu yang diamalkan, disirkan duhur dan asar. Tapi bagi dalam rangka tarbiyah, mendidik dan mengajar boleh dikeraskan. Tuh. Tapi hadis ini juga dipegang oleh sebagian ulama yang mengatakan asal hukum hadis ini membolehkan kita mengeraskan, imam mengeraskan bacaan dalam duhur dan asar, bukan hanya maghrib, isya dan subuh aja boleh, dan sesekali itu boleh katanya gitu. Itu sebagian ulama. Kemudian dikatakan di sini di 2 rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan surat. Jadi hanya rakaat pertama dan kedua wungkul baca Fatihah dan surat teh. Terkadang Rasul di rakaat pertama dan kedua membaca juga ayat. Bedanya surat yang ayat, kalau surat maf'ul disebut surat Al-Ahab, surat Al-Baqarah, berarti dari ayat pertama sampai ayat 286. Tapi kalau membaca ayat boleh mengambil penggalan ayat Quran dibaca dalam sholat setelah baca Al-Fatihah. Misalkan setelah walad dolin amin, lanjut wasari'u ila magfiratim mirobikum dan seterusnya. Berarti kita mengambil ayat itu namanya. Itu bedanya. Boleh. Tapi kata Rasul dalam hadis ini apa? Ahyanan, sesekali kalau begitu. Sering-seringnya mah Rasul membaca surat secara utuh. Kemudian wa yutawwilu raqatal ula, dan memanjangkan rakaat yang pertama. Jadi surat yang pertama di rakaat pertama lebih panjang dibanding dengan rakaat yang kedua. Di ojan misalkan mengimami sholat, rakaat pertama baca Ad-Duha misalkan. Rakaat kedua boleh surat Al-Ikhlas. Jangan pertama Al-Ikhlas, kedua Ad-Duha, itu kebalik. Tujuannya apa? Memperpanjang bacaan di rakaat pertama, memberi peluang orang yang telat datang mendapatkan berjamaah gitu. Supaya orang yang terlatih keburu ikut berjamaah gitu. Itu hikmahnya. Kemudian kalimat tadi sini mengatakan wa yaqra'u fil ukhraini bi Fatihatil Kitab, dan Rasulullah membaca di 2 rakaat terakhir Al-Fatihah saja. Ini untuk ilmu. Ya, Abu Abah tidak langsung ditegur, tidak langsung, mungkin kalian belum tahu gitu. Nah, makanya sekarang dikasih tahu. Cuman masalahnya ini kekeliruan, jangan terulang. Kalau belum tahu bertanya. Apakah ibadah selama ini udah berat atau belum, bertanya. Karena guru kalian itu tidak akan bisa menjelaskan kecuali kalian butuh naon untuk perlu dijelaskan. Karena kita ngaji fikihnya bertahap, maka sesuatu yang belum
sampai ilmunya kepada kalian dan kalian melakukan secara ilmu itu salah, itu tidak dianggap salah. Kalau dalam kajian ngaji, bab ini belum sampai ke kalian, belum sampai kan, belum diajarkan. Dan sebenarnya kalian kebanyakan itu salah secara ilmu, itu bagi kalian tidak dikatakan salah. Secara hukum tidak dikatakan salah. Kenapa? Karena belum tahu. Tapi kekeliruannya apa? Kalian tidak mau bertanya. Eta bungkul. Masalah. Nah nanti kalau ada sesuatu yang sifatnya aneh, bingung, bertanya. Kan ada guru-guru kalian yang lain bertanya. Tapi kan guru lain juga usah tengartian ngahaja sok bertanya ke guru supaya guru nulainya mikir. Ulah nanya ke abah. Supaya guru kalian itu termotivasi ingin belajar. Sebelum misalkan ngaji hanya sebatas mendengar tanpa dibantu proses berpikir, hese maju. Belajar itu akan bisa semakin bagus ketika mendengar dan berpikir. Itu ngasah nanti ngasih kemampuan. Itu kalau pertanyaan dari Pak Farid tadi sok diulang we kasihan kan Pak Farid. Ya, bising ke kalian tidak dikasih jajan kumaha. Bagaimana cenah imam dalam sholat berjamaah, apakah bacaan bismillah itu dikeraskan atau dipelankan? Dua cara itu boleh dipilih. Tapi harus tahu alasannya. Nah mungkin maksud Bapak ini mah kadinya. Tuh kan, maksud Bapak ini kan kadinya. Ya. Maksud Bapak ini mah kadinya. Ku abah dibantu asa bager mere cai wae ka abah. Maksud Bapak itu kadinya. Jadi supaya bisa tahu ilmunya. Kan gini. Ojan kalau mengimami pasti baca langsung dengan alhamdulillah. Ini ciri khas Ojan. Dadan lamun mengimami pasti baca bismillah ditarikeun. Kan gitu ya? Dua-duanya bener. Kayak Ustaz Epi pasti mengimami baca bismillah ditarikeun. Tapi Ustaz Iki itu tidak dari bismillah, tapi dari alhamdulillah. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Apakah salah? Tidak salah. Selama punya dasar ilmunya dan tahu alasannya. Terus yang salah yang mana? Nu teu daek ngaji. Eta nu salah. Nu teu daek ngaji gitu. Lain ka paparin maksudna paparin mah ngadaek ngaji ngan pas ngebahas kamari subuh keur eueuh gitu. Si Alif Seri. Subuh lagi enggak ada. Nah, kita lihat hadis-hadisnya tentang itu. Lihat hadis 288 dari 288. Ini maksudnya harusnya kepikih nih pagi subuh ini. Tapi nggak apa-apa lah. Karena kebetulan ada ininya. Waktunya. Di sini ada hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an ingda khamsati wa fihi wa kana yaqulu ba'da takbir a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamjihi wa nafthihi wa nafsihi. Ada? Ini perlu diingat. Setelah kita baca istiftah dalam sholat, setelah baca istiftah sebelum baca Al-Fatihah maka disunnahkan kita membaca ta'awudz. Imam Syafi'i mengatakan membaca ta'awudznya di setiap rakaat. Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan baca ta'awudz cukup hanya di rakaat pertama saja. Silahkan, itu mau pilih juga nggak apa-apa. Kalau ingin kita pokoknya beres rakaat pas bangkit dari rakaat kedua, mau rakaat kedua setelah baca setelah Allahu Akbar langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca Al-Fatihah lagi. Boleh, itu ngikutin pendapat Imam Malik. Ya, Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Malik rakaat pertama aja. Hanya rakaat pertama aja. Mana yang dipilih? Kalau Abah pribadi memilih pendapat yang hanya rakaat pertama saja. Kenapa? Karena dalil ayat Al-Qur'an sangat jelas. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir. Apabila kamu akan membaca Al-Qur'an,
Yang namanya akan membaca berarti ketika akan membaca itu baca ta'awud, setelah berjalan waktu itu bukan lagi akan membaca, tapi kan udah membaca gitu. Maka tidak perlu lagi baca ta'awud. Tapi kalau nanti kalian di masyarakat melihat ada yang membaca ta'awud itu setiap rakaat, memang ada pendapatnya gitu. Dihargai aja oleh kita. Nah, bacaan ta'awudnya harus beda dengan bacaan ta'awud ketika mau baca Quran. Ini pelajari ininya ta'awudnya oleh kalian, bukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadis Rasul di bab ini mengatakan a'udzubillahi samil alimi minasyaitonirrajim min hamjihi wa nafkhihi wa nafsihi. Hafalkan gitu. Atau a'udzubillahi samil alimi minasyaitonirrajim min hamjihi wa nafkhihi wa nafsihi. Jadi bukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu mah redaksi bacaan ta'awud ketika mau baca Quran sebenarnya. Tapi apakah salah kalau baca itu? Tidak salah, cuman menempatkan sesuatu sesuai dengan dalil itu lebih bagus gitu. Itu lebih bagus. Misalkan bukan tidak bagus, bagus, cuman kalau ada dalil yang mengatakan ternyata contohnya dari Rasul dan sahabat mempraktekkan baca ta'awud ketika mau sholat itu adalah bukan mau sholat, ketika mau baca Al-Fatihah dalam sholat itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu yang bagus itu dibaca. Dan ingat juga ini, bacaan ta'awud ini dibacanya ba'da takbir. Setelah takbir maksud setelah takbir itu setelah takbirul ihram, setelah baca istiftah baru baca Al-Fatihah. Nah, sebelum itu maksudnya. Bukan Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan itu. Ya, maknanya yaitu setelah baca istiftah sebelum baca Fatihah gitu. Dan kalimat ini menjadi bukti, menjadi penjelas dan hujah bagi sebagian orang yang berpendapat baca ta'awud itu sebelum sholat. Karena ada sebagian orang yang sebelum sholat baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu Akbar. Itu tidak tepat. Ketika ditanya misalkan, kan bagus kalau mau sholat baca ta'awud dulu supaya ketika sholat tidak diganggu oleh setan, kan gitu. Mungkin jawabannya kan gitu. Ya secara logika iya benar, tetapi kemarin udah beberapa kali dibahas, logika jangan menjadi jangan jadi dalil bagi ibadah kita, tapi dalillah yang harus menjadi dalil dalam ibadah kita, bukan logika. Akal mengatakan bagus, tapi kalau dalil tidak ada maka berarti jelek gitu namanya. Sekalipun akal mengatakan bagus. Ya. Malah bisa jadi ketika kita berkata dan menjawab baca ta'awud supaya tidak diganggu setan ketika sholat, berarti sesungguhnya kita sudah diganggu setan sebelum sholat. Kenapa? Rasul tidak mencontohkan, kalau dia bikin-bikin dalil itu udah ganggu setan. Itu ya, paham ya? Dan Yanti Satri terutama. Nah, kemudian baca bismillahnya gimana? Nah, baca bismillahnya seperti apa besok kita bahas. Supaya Pak Wali datang. Baca ta'awudnya di share. Baca ta'awud itu disir. Yang namanya sir bukan dalam hati. Yang namanya sir itu terucap dan mulut bergerak. Itu sir. Jangan terdengar oleh orang lain. Kalau terdengar oleh orang itu bukan sir. Jadi sir mah terdengar oleh diri sendiri. Tapi salah oge, lamun karena celi batur. Itu lain sir eta. Sir itu hanya terdengar oleh diri sendiri. Nah, nanti praktek baca bismillahnya tadi Abah katakan sementara supaya kalian paham, boleh baca dikeraskan, boleh disirkan. Yang pasti mau yang disirkan tetap bismillah dibaca. Dadan ngimaman tina alhamdulillah lain berarti teu maca bismillah, kudu bismillah dibaca. Cuman membacanya disirkan. Ojan geus puguh eta maka. Nah, nanti ada perbedaan lagi pendapat.
Apakah baca bismillahnya hanya ketika baca Al-Fatihahnya saja? Bagaimana ketika mau baca surat? Apakah baca bismillah lagi apa tidak? Itu juga ada pilihan. Ini untuk nambah wawasan kalian. Fikih itu tadi nambah wawasan, ilmu, dan kalian harus belajar terus. Ketika kalian belajar ilmu fikih, itu akan mengasah kecerdasan kalian dan akan mendapatkan nilai kebanggaan ketika kalian menemukan apa yang dicari. Memang bingung karena ini pendapat begini, ini pendapat begini, ini banyak ragam pendapat dalam satu masalah. Tapi ketika kita menemukan jawaban yang kuat, akan timbul kebahagiaan. Ini yang aku pegang. Tapi tidak akan disertai dengan mencemooh, menghina, dan melecehkan pendapat yang lain. Itulah manfaat belajar ilmu fikih. Besok dilanjutkannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teu kapan nih?